Kasus prostitusi kembali lagi mencuat, ya apalagi yang melibatkan selebrita ibu kota. Nah, mengapa kasus seperti ini kita lihat kerap terjadi dan mengapa tersangka berani melancarkan aksinya di tengah semakin bertambahnya kasus positif virus corona? Kami akan membahasnya. Ada hadir di studio kami pemerhati sosial Devi Rahmawati dan juga hadir Ketua Humas Persatuan Artis Film Indonesia, Pak Efri Jones. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Kompas TV. Jujur, ini kami sebagai pengurus organisasi Persatuan Artis Film Indonesia ya cukup terpukul juga. Karena ibarat apa ya, nila setetes merusak susu sebelanga. Jadi yang berbuat yang negatif itu hanya beberapa orang lah. Tapi artis yang berprestasi di luar sana dampaknya lebih buruk. Di sini dengan ada kejadian ini, ya saya juga terima kasih dengan Kompas TV bisa mengangkat ini. Biar masyarakat juga tahu, tidak semua artis seperti itu. Kasihan seperti senior kita, kebanggaan kita, Christine Hakim. Bukan hanya di nasional, tapi di mancanegara dia terkenal. Ya kan, Dian Sastro mendapatkan honor yang tidak kurang, hanya 20 juta seperti kan memalukan. Tapi kita semua tahu, banyak juga artis kadang-kadang ya mohon maaf nih, ya artis infotainment. Mereka tidak ada karya, tapi kebawa artisnya. Oh, maksudnya yang hanya heboh. Iya, tapi karya mereka nggak ada. Cuman dampaknya ini. Nah ini juga kami juga meminta kepada masyarakat harus lebih jeli dan lebih pintar lah menilai. Tidak semua artis seperti itu. Iya, harus dilihat juga. Nah, Mbak Devi, Anda sendiri melihatnya karena seperti tadi kata Pak Efri, menjadi sensitif pada saat seorang yang diidolakan terlibat dalam sebuah kasus hukum seperti ini. Gitu. Mungkin di mata masyarakat, ya itu ada yang mengidolakan dan akhirnya melihat hal ini seperti menjadi contoh yang buruk begitu, terutama bagi mungkin anak-anak yang juga menyaksikan karya-karya dari selebriti yang terlibat. Ya, tentu saja kasus ini kesekian kali sebenarnya ingin saya sampaikan praktik bekerja melakukan transaksi seksual sekali lagi sebenarnya tidak didominasi oleh profesi tertentu. Artinya memang karena mereka adalah para selebritis kemudian seakan-akan menjadi sebuah stigma atau label bahwa profesi ini dekat dengan hal tersebut. Tapi menurut hemat saya tidak. Karena faktanya yang kemudian menarik dari kasus ini adalah di masyarakat kemudian orang bertanya, loh orang yang sudah sangat misalnya terkenal lalu yang diasumsikan punya kehidupan yang mapan, kenapa masih kemudian melakukan aksi-aksi transaksi seksual misalnya. Nah menariknya secara akademik ternyata sudah panjang juga penelitiannya yang menunjukkan bahwa kalau dulu perspektif konvensional memotret bahwa orang-orang yang melakukan transaksi seksual itu karena adanya kebutuhan ekonomi, ternyata sejak era 2000-an itu muncul penelitian-penelitian yang menunjukkan konsumerisme telah mendorong model transaksi seksual baru. Ini artinya berarti bukan kebutuhan dasar lagi yang dipenuhi tapi begitu. keinginan untuk bisa mengikuti kalau dalam istilah saya bukan gaya hidup tapi hidup yang gaya. Nah, ini yang kemudian ternyata terjadi di mana-mana gitu. Jadi akhirnya kecakapan seksual itu digunakan untuk melakukan mobilitas sosial. Jadi orang untuk bisa meningkatkan statusnya dengan instan dan cepat kemudian menggunakan kecakapan seksual tadi. Dan ini tidak melulu pada profesi tadi. Nyaris terjadi di mana-mana. Jadi secara itu tadi sebenarnya karena memanjat kondisi ekonomi, kondisi sosialnya itu tidak hanya di kalangan selebritas tentu saja. Dalam profesi apapun ini juga kita lihat terjadi. Hanya saja kalau selebrita lebih mendapat sorotan karena itu tadi figurnya lebih dikenal. Magic of arts. Jadi magic of art. Jadi kalau ada peristiwa artis narkoba. Jadi istilah saya tuh ya panggung itu banyak yang manfaatin juga. Ada yang mau naik ini pencitraan lah. Jadi ya itu tadi masyarakat sekarang ya harus pandai. Jadi saya bilang tidak semua. Walaupun kadang-kadang, nah ini juga tugas pesan untuk para petugas itu harus dikejar ini. Siapa-siapa yang pelaku di belakangnya. Karena banyak juga yang berkedok, jujur saya, artis manajemen.
Oke. Nah, mereka selalu menutupi dengan artis manajemen. Judulnya sih artis manajemen. Iya, Gitu. nah, Tapi itu yang- banyak. Nah, makanya saya bilang ini jangan dianggap sepele. Nah, pemerintah jangan hanya menyorot artisnya saja, bongkar di belakangnya itu, biar mereka ini kapok. Dan kadang-kadang saya nggak setuju kalau kayak pelaku gini mukanya ditutup-tutup. Seperti Angel kan nggak ditutup. Nah ini dibuka aja mukanya. Tunjukkan ke masyarakat biar mereka tuh kapok. Sama saya ketika saya pernah bicara di BNN. Gampang kok biar artis itu kapok. Begitu ketahuan artis itu pemakai narkoba, jangan pekerjakan dia selama 10 tahun. Baik televisi maupun broadcast. Hingga mereka kapok. Tapi ini kan enggak kadang-kadang. Malah dimanjakan. Jadi enggak, apa ya, efek jerahnya tidak ada. Tapi Anda melihat juga bahwa hukumannya atau paling tidak beratnya Sanksi. memang lebih kepada si selebritasnya itu sendiri. Iya. Orang-orang di balik jaringan ini justru kurang Harus tersoroti. dibongkar. Misalnya selebritis narkoba. Lama-lama saya lihat artis ini cuma kayak marketing gitu. Apa ya, pemasaran, mempromosikan. Tapi tidak pernah dibongkar orang-orang di belakang ini. Nggak jauh-jauh kita bicara yang kemarin siapa? Suaminya si Ebitri. Ya, Oh ya. nah, dari mana mereka ngambil Ya, barang? memang harus diakui pada saat selebritas terlibat kasus gitu Ya. narkoba atau seperti ini prostitusi ya spotlight dan kamera akan mengarah ke sana Ya, begitu dan akan ada pihak-pihak yang merasakan begitu wah ini ternyata spotlight berada di samping seorang yang memiliki nama besar begitu dan bisa saja memanfaatkan hal tersebut jadi fokusnya kembali lagi selalu kepada si selebritasnya. Menurut Anda lebih terlalu berat ke situ nggak tuh Mbak Devi? Memang ya kalau kita mau bongkar ya bongkar jaringannya. Saya takutnya Mbak Devi, nah ini kan beliau kan dari akademisi. Jangan sampai nanti ini jadi tren. Kalau mau jadi artis gampang kok biar naik. Ya kan main aja sekali 2 kali FTP kita bikin tingkah lah. Akhirnya jadi tren nanti. Kalau enggak ini betul-betul pemerintah baik itu pemerintah yang membidangi perfilman kayak Kemdikbud harus benar-benar pembinaan untuk dunia seni peran ini maupun petugas kepolisian harus betul-betul dibongkar. Jangan hanya selebritisnya aja yang ditonjolkan. Itu tadi saya bilang ini artis apa ini? Apakah artis berprestasi atau hanya artis infotainment itu tadi tidak punya karya hanya muncul di infotainment. Nah, tapi kesebut artis itu kan global. Kasih pemerintah itu harus care juga dengan organisasi. Nah, kalau pemerintah care dengan organisasi seperti Parpi kan bisa membina pemain-pemain yang seni peran ini. Ya kan, memberi workshop tentang bagaimana menjadi seorang artis aktor yang baik, yang terpuji, karena ini public figure. Menjadi sebuah magnet begitu memang selebritas yang terlibat walaupun tadi kita sudah akui tidak hanya di profesi kalangan selebritas saja tentu saja perilaku seperti ini. Ya, artinya kalau saya melihat spotlight tadi sebenarnya jadi momentum. Artinya untuk selalu mengingatkan orang bahwa ini sebenarnya ada di mana-mana. Ya. Memang tergantung dari mana angle kita melihat. Jadi artinya ketika media mengangkat ini kita perlu tahu bahwa ini juga sekarang menjangkiti anak-anak muda kita. Oke. Nah, artinya sosok itu bukan berarti kemudian dia mempengaruhi, tapi tesisnya justru sosok ini merepresentasikan apa yang terjadi di bawah. Ini yang harusnya kita perlu ingat, hati-hati. Jadi bukan hanya melihat artisnya, jangan-jangan di sekeliling kita kalau kita serius melakukan studi tugasnya kami itu juga terjadi di mana-mana. Nah, apakah kita akan membiarkan budaya ini akan terus terjadi? Itu yang kemudian harusnya menjadi catatan bahwa daya tarik kehidupan mewah itu kemudian mendorong semua orang untuk melakukan apapun demi mencapai citra sebagai makhluk modern yang ditandai dengan tampilan-tampilan fisik tertentu tadi yang kemudian cara paling mudah apalagi di tengah pandemi adalah dengan cara tadi misalnya salah satunya. Artinya cara bawah tanah tadi menjadi alternatif yang ternyata justru bukan jadi alternatif lagi tapi menjadi cara utama jangan-jangan. Cara utamanya gitu. Jadi sudah keartisannya justru atau pekerja sebagai pekerja entertainment justru berkurang gitu. Lebih serius melakukan hal. Saya tambah sedikit nih, seperti ADRT Parvi. Ini pendahulu kita yang bikin loh. Dari tahun 56, mereka sudah bikin tuh ada aturan terkait kode etik artis film Indonesia. Di sana dia tulis, ya, artis film Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila. Artis film Indonesia adalah pejuang budaya yang menjunjung tinggi kesetiakawanan dalam menyalurkan dorongan bakat dan kreativitasnya. Artis film Indonesia harus menjaga moral bangsa, menjaga martabat sebagai manusia susila dan tidak menuntut keistimewaan. Kalau HH ini kan tidak termasuk
termasuk anggota. Kalau anggota sampai terlibat, adakah mungkin sanksi dari Parvi? Sanksi kita ada, tapi tetap petugas lah yang lebih. Itulah sanksi yang lebih Iya, besar. Sanksi yang lebih besar. memberi hukuman seperti saya tadi bilang, jangan tanggung-tanggung. Kalau ada selebritis kita yang terlibat dengan seperti hal yang negatif, narkoba, semua serentak televisi, broadcast, jangan pekerjakan dia, baik itu 5 tahun atau 10 tahun, hingga ada efek jera. Kalau nggak terulang, kayak senior kita yang sangat kita cintai, Tio Pakusadewo, terulang lagi, Tuhan. Padahal dia itu adalah aktor yang sangat potensial, the best aktor Indonesia. Siapa yang merugi? Aset bangsa habis. Berarti dia itu hanya korban. Artis itu akhirnya menjadi marketing ini produk gitu loh. Karena kayaknya setengah hati. Ayo, come on. Kalau memang itu kita berantas sama-sama. Oke, Pak Efri, Anda setuju tidak dengan yang dikatakan Mbak Devi tadi bahwa kan ada sebuah kesan yang dimiliki masyarakat terhadap seorang selebrita begitu. Siap. Ya, dia cantik, dia ganteng, dan dia mapan gitu. Dan ada beban harus menunjukkan hal ini. Apalagi sekarang tidak hanya di televisi, mereka harus menunjukkan di Instagram mereka harus menunjukkan di apapun media sosial mereka gunakan, harus menunjukkan kemapanan tersebut. Sementara pendapatan dari seorang selebrita itu, oke lah kalau dia seperti yang disebutkan Pak Efri tadi, dia Sastro Ardoy, itu mungkin kita tahu lah, mereka pasti sangat produktif, bayarannya juga mahal. Kan tidak semua selebrita juga. Setuju. Adakah Anda merasa bahwa di kalangan rekan-rekan selebrita memang ada beban tersebut, harus menunjukkan bahwa kita berpenampilan baik dan menjadi panutan, sementara mungkin pemasukan tidak segitu memadainya. Kita tidak munafik hal itu, ada memang. Tapi maksud saya begini, karena kalian itu seorang public figure, Anda mau melakukan apa terserah, tapi jaga dong. Jangan sampai, kalau saya selalu berpesan dengan artis muda ya, karena saya juga di organisasi itu selalu berpesan dengan artis muda. Kita ke kandang kambing ngembek. Kita ke kandang ayam berkokok, tapi kita nggak mesti jadi kambing. Kita tidak mesti jadi ayam. Yang mau gila ya gila, gitu loh. Terserah gitu loh. Itu maksud saya. Ya pandai-pandainya kita lah. Oke, dengan tetap menjaga aturan di tadi lah. Karena nanti kan kasihan nih, bukan hanya Anda korban, orang tua Anda, saudara Anda, kan kasihan. Gitu loh. Dan ini kan menjadi tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah, tapi serius ditangani. Jangan ini sepertinya apa ya, untuk pengalian isu. Nanti tiba-tiba keluarkan ini. Jadi akhirnya Oke. Iya, nanti kita akan bahas lebih lanjut.